Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwatu Ahzab, Perang Ahzab atau juga dikenal dengan Perang Khandaq. Wa min nihayati tsalitsah, dan pada akhir tahun ketiga, wa fi hadhihi durufus syu'bah allati kanat tahitu bil muslimin. Pada saat itu ada sebuah peristiwa sulit bagi kaum muslimin. Akhodal Yahudi yahukunal mu'ammarats, kaum Yahudi mengambil sebuah konspirasi Diddar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa da'wati Islam, untuk melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dakwah Islam. Waqad wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khiyanatul Yahudi bikulli hazmi, dan Nabi Muhammad menemukan bahwa di sini kaum Yahudi telah melanggar seluruh kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Fajala anil Madinah ihda jama'atahum, dan mereka menjadikan masyarakat Madinah sebagai bagian dari mereka. Wahia jama'atu Bani Nadir, dan yang bergabung dengan kaum Yahudi adalah Bani Nadir. Wadzalika fi sanati rabi'ah minal hijrah, dan hal itu terjadi pada tahun 4 Hijriah. Indama ajala Rasul sallallahu alaihi wasallam Yahudi Bani Nadir anil Madinah, dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk menjernihkan permasalahan di antara mereka, tepatnya pada Yahudi Bani Nadir, ista'alat nairanul haqdi wal adawati, tersulutlah kebencian dan juga permusuhan fi nufusil Yahudi, pada diri kaum Yahudi. Fatahalafat Quraisy ma'ahum ala harbil muslimin, dan kemudian kaum kafir Quraisy mengajak mereka kaum Yahudi untuk bersekutu memerangi kaum muslimin. Albat Quraisy qabaila fajama'at jumu'an minal Ghatafan wa Bani Murrah wa Bani Asja wa Bani Salim wa Bani Asad, dan kelompok yang tepat bergabung dengan kaum Quraisy adalah Bani Ghatafan, Bani Murrah, Bani Asja, Bani Salim, dan juga Bani Sa'ad. Wasumiyat hadihil jumu'u bil ahzab, dan disebutlah perkumpulan ini sebagai ahzab, yang berarti golongan-golongan. Qad sarul ahzabu fi jaisi kabirin tawajjahu nahwal Madinah al-Munawwarah. Golongan-golongan tersebut kemudian tergabung pada sebuah pasukan besar yang bersiap untuk menyerang Madinah al-Munawwarah. Wal ahzabu hum hasbu Quraisy wa ala ra'sihi Abu Sufyan, dan golongan-golongan tersebut tergabung dalam golongan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Wa adadu muqatilihi arba'u alafin, dan jumlah pembunuh atau jumlah pasukan mereka ini sejumlah 4.000 orang. Ma'ahum salasu mi'a faroshin wa alfu ba'irin, dan bersama mereka ada 300 ekor kuda betina, wa alafin, dan 1.000 unta. Wa hasbu Ghatafan, dan dari golongan Ghatafan, wa yatakawanu, dan terdiri min alfi farosin, dari 1.000 pasukan berkuda betina, yaquduhum Uyainah ibnu Hisni, yang mereka dipimpin oleh Uyainah ibnu Hisni. Wa amal baqiyatu ahzab, sedangkan golongan-golongan yang tersisa, fahum, mereka adalah Banu Murrah, Banu Asja, wa Banu Salim, wa Banu Asad. Wa adadu jami'u, dan jumlah keseluruhan asyratu alafin, 10.000 orang, jundi, pasukan, wa qaidahumul amu Abu Sufyan, dengan pimpinan utama adalah Abu Sufyan. Hada bil idofa ila jama'atil Yahudiyah, dan mereka adalah golongan yang bergabung dengan kaum Yahudi allati kanat tatafiqu ma'al ahzab, yang setuju dengan golongan-golongan fi ghayati wal wasilati, dalam hal tujuan dan cara untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi maksud dari kalimat ini adalah mereka, golongan-golongan yang sebagaimana tersebut di atas, memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan dakwah Islam. Wa alamal muslimuna bina al-ahzab, dan kaum muslimin mengetahui rencana dari golongan-golongan tersebut.
Fashtashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu madza ya'mal. Kemudian Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk berdiskusi. Fa asara alaihi Salman Al-Farisi. Dan salah seorang yang bernama Salman Al-Farisi mengungkapkan pendapatnya kepada beliau. Bihafri hondaki, dengan menggali lubang atau menggali parit. Haulal Madinah, di sekitar Madinah. Liyakuna bimusabatil khobti, yang berfungsi sebagai batas. Difa'in, pertahanan. Yaruddu huzumul musyrikin, untuk menghalangi atau untuk mengalahkan kaum musyrikin. Wa hufiro hondaku, dan digalilah parit. Fatahassonal muslimuna dahilal Madinah. Dan kemudian kaum muslimin membangun berikade di dalam kota Madinah. Yudafi'una anha, untuk melindungi kota Madinah. Kanan lil hondaki ahamiyatu fid difa'i anil Madinah. Dan parit itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga atau sebagai pertahanan kota Madinah. Faqad hala bainal ahzabi wa baina iktihamuha. Dan tidak ada dari golongan tersebut yang berani untuk menembusnya. Wa fi lailatil mudlimah, dan di saat langit gelap. Tataba'at riyahul aswafah, datanglah angin kencang. Wal matoru ghazirah, disertai hujan lebat. Bardu qoris, dan udara yang sangat dingin. Faqtala'at riyahu khiyamahum, dan angin tersebut memporak-porandakan tenda mereka. Fazada ru'ba fi qulubahum, dan bertambahlah ketakutan pada hati mereka. Fafarru hara baina dulamil laili, dan kemudian mereka mulai berhamburan di tengah kegelapan malam. Husbatu an yuhajimahumul muslimun, ketakutan karena telah menyerang kaum muslimin. Walamma asyraqas sobah, dan ketika pagi bersinar. Nadurul muslimuna, kaum muslimin melihat. Fawajadu, dan menemukan. Dzalika jaisyal kabira, pasukan besar itu. Qad walal adbaro, telah kabur dari sana. Peristiwa angin besar ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 25. Ba'da hazimatul ahzab, setelah kemenangan dalam Ahzab. Sara Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqudul muslimina likai yu'adiba bani Quraidah jazaa hiyanatuhum wa naqdihimul ahdi. Nabi Muhammad meminta kaum muslimin untuk mengunjungi Bani Quraidah sebagai bentuk balasan terhadap pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian. Wa qad tahassuna Banu Quraidah bihusunahum. Kemudian pergerakan Bani Quraidah dibatasi. Fahasorul muslimuna husuna khamsa wa ishrina lailatin. Dan kaum muslimin kemudian mengepung mereka selama 25 malam. Walamma istadaddiqu bil Yahudi, dan bertambahlah kesulitan yang dialami oleh kaum Yahudi. Lam yajidu buda'a minat taslimi wal hudu'i. Tidak terlihat adanya jaminan keselamatan dan juga jaminan kehormatan terhadap mereka. Fatolabu syafa'atu khulafaihim minal Ausi, dan kemudian pemuka Yahudi meminta pertolongan kepada suku Aus. An yahkuma fihim khalifahum Sa'ad ibnu Mu'ad sayyidu Aus. Dan pemuka dari suku Aus yang bernama Sa'id ibnu Mu'ad berencana untuk memberikan hukuman kepada mereka. Wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dalika, dan kemudian Nabi Muhammad menyetujui usulan tersebut. Fahakama yaqtul, dan dijatuhilah hukuman mati. Ar-rijal was-sobi wan-nisa wad-durriyah, dari golongan laki-laki, pemuda, perempuan, dan juga keturunan mereka. Waqad itma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadzal hukmi. Ketika Nabi Muhammad mengetahui bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman mati, maka beliau menolak hal tersebut dengan berkata, laqad hakamat fihim bihukmillahi ya Sa'ad, biarlah Allah yang menghukum mereka, wahai Sa'ad. Wa bihadza tahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatu minal Yahudi. Dan dengan ini Nabi Muhammad mensucikan kota Madinah dari orang-orang Yahudi.
Waqad ahraja Khalifatu Umar ibnu Khattab baqiyal Yahudi minal jazirah li syirrahum wa adahum. Dan kemudian Khalifah Umar mengeluarkan orang-orang Yahudi yang tersisa dari wilayah Madinah. Natan fidul hukma sabiq ala Yahudi Bani Quraidah. Dan hal itu adalah bentuk implementasi dari hukuman yang dijatuhkan pada Bani Quraidah nihayatu ghazwatil Ahzab, pada akhir perang Ahzab. Jadi garis besar hukuman yang dijatuhkan bagi orang-orang Yahudi yang telah melanggar perjanjian adalah ketika dia mau menetap di Madinah, maka dia harus masuk Islam. Dan ketika dia masih tetap berpegang pada agama Yahudi, maka dia harus bersiap meninggalkan kota Madinah. Allati darat ahdatsuha fi syahri Syawal minas sanatil khamisah lil hijrah. Yang peristiwa tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.